Halo LG Family yang ada di seluruh dunia, apa kabar? Di sini Aik dari Jakarta, Indonesia. Aik ingin bagi sedikit pengalaman tentang betapa pentingnya sebuah penghasilan passive income. Ada sebuah buku yang saya baca yaitu Cash Flow Quadrant yang dikarang oleh Robert T. Kiyosaki. Buku itu mengatakan di dunia ini ada 4 kuadran untuk mendapat penghasilan, yaitu ESBI. Apa itu ESBI? E ada employee ada seorang karyawan, ya. S adalah self employee ada orang buka usaha sendiri, kecil-kecilan, ya. B ada business owner, ya, business owner dengan perusahaan besar yang punya pabrik atau perusahaan besar. I adalah investor, ya. E adalah employee, seorang employee adalah dia menjual waktunya untuk mendapat penghasilan, ya. Contohnya seorang karyawan atau seorang pegawai, ya, dia harus bekerja dari pagi sampai sore, ya, selama sebulan, akhir bulan dia berterima gaji, ya, maka dia punya penghasilan dari gaji. Dan self employee adalah wirausaha, orang buka toko, contohnya seperti orang buka toko, buka warung, buka salon, buka bengkel, ya, atau yang profesional, dokter praktek atau pengacara atau artis, ya, dia harus show dulu, ya, harus berusaha dulu berpenghasilan. B ada business owner, ya, business owner adalah satu perusahaan besar, pabrik, di mana perusahaan ini sudah punya sistem dan karyawan bekerja untuk ownernya sehingga akan mendapat penghasilan. I adalah investor, ya, orang punya uang lebih untuk didepositokan sehingga akan dapat penghasilan. Jadi 4 kuadran ini nggak ada yang jelek, yang 4 kuadran bisa menghasilkan penghasilan. Cuma ada perbedaannya karena E dan S adalah active income, ya. Contohnya employee adalah kita bekerja suatu sistem mendapat penghasilan. Karyawan, ya, tadi saya bilang karyawan dia harus bekerja dulu, akhir bulan terima gaji. Karena perusahaan yang dikerja adalah perusahaan punya sistem, dia bekerja di situ untuk dapat penghasilan, ya. Atau self employee sama aja, contohnya seperti orang buka toko, buka bengkel, ya, tokonya harus buka dulu, bengkel harus buka dulu. Atau profesional, dokter harus buka praktek dulu, ya, berpenghasilan, sama-sama menghasilkan uang karena dia harus aktif dulu. Karena self employee adalah kitalah sistemnya, sayalah sistemnya, saya bekerja untuk dapat penghasilan. Nah, bedanya di sebelah kanan itu adalah passive income, adalah business owner dan investor itu akan menghasilkan passive income. Kenapa? Karena business owner punya sistem dan punya orang bekerja untuk ownernya, sehingga owner tidak harus bekerja, tapi sistem sudah jalan, dia akan mendapat penghasilan. Sama juga investor, ya, Anda taruh uang di bank, Anda nggak perlu kerja, tapi tiap bulan bank akan membayar bunganya dari uang yang Anda depositokan, ya. Atau Anda sewakan kontrakan, Anda beli properti, sewakan ke orang lain, tiap tahun dapat uang kontrakan. Nah, itu akan mendapat penghasilan. Maka itu Anda sendirinya nggak perlu aktif, tapi akan menghasilkan uang karena di situ sistem bekerja untuk Anda. Bedanya passive income dan active income. Dan Robert Kiyosaki mengatakan kalau active income, kita di posisi active income itu rawan sekali. Kenapa? Karena kita seorang manusia, hari ini sehat, besok sehat nggak sehat nggak ada yang tahu. Kalau orang itu sakit, ya, dia akan hilang penghasilannya, ya, karena dia nggak bisa kerja lagi, perusahaan tidak akan membayar gajinya. Karena juga kalau Anda buka toko, adalah sistemnya, harga semua Anda yang tahu, ya, tanpa Anda perusahaan toko Anda nggak akan buka, ya, Anda yang nentuin karena Anda sistemnya. Sama juga dengan dokter praktek, ya, kalau dia nggak praktek, dia sakit nggak bisa praktek, dia nggak bisa wakilin ke anaknya atau istrinya untuk terusin prakteknya, ya, termasuk tadi seorang karyawan, walaupun jabatan seorang direktur, mungkin gajinya ada 100 juta, atau 200 juta, 300 juta, saat direktur itu sakit, nggak bisa kerja lagi atau meninggal, ya, itu penghasilan akan stop, ya. Kenapa? Karena jabatan itu nggak bisa diwakili ke anaknya atau istrinya, ya, jadi dia nggak bisa wakilin ke orang lain, ya, karena dia sistemnya. Itulah yang disebut Robert Kiyosaki itu rawan keluar posisi active income, rawan. Kalau kita aman, kita minimal punya penghasilan passive income, ya, seperti ada di kuadran kanan saya, ya, yaitu business owner dan investor, ya, di mana seorang business owner dia tidak perlu hadir tiap hari di situ karena perusahaannya sudah punya sistem dan karyawan bekerja untuk dia, sehingga dia nggak perlu tiap hari kontrol karena sudah punya manajer, direktur untuk kontrol itu, ya, karena mereka lah bekerja untuk untuk ownernya, ya, karena owner sudah punya sistem dan orang bekerja untuk dia, sehingga ownernya pun bisa berangkat kemana-mana, ya, mungkin bisa travel ke Amerika, Belanda, kemanapun dia pergi, tapi bisnisnya tetap jalan. Kenapa? Itu karena mereka sudah punya sistem. Dan sama juga seperti franchise, ya, franchise juga sama di business owner, ya, franchise atau
bisnis multi level marketing. Itu termasuk di business owner. Ya, business owner ada perusahaan besar, franchise, dan multi level marketing. Ya, ada 3 pilihan. Anda bisa milih yang mana? Karena kalau franchise, Anda lihat franchise seperti McDonald, Kentucky Fried Chicken, ya, Dunkin Donut, dan masih banyak lagi franchise yang di luar, masih banyak. Ya, nah, kalau franchise mereka sudah punya sistem, cara kerja sudah ada semua. Ya, cara masaknya, cara apapun sudah ada. Jadi kita nggak perlu turun tangan lagi karena sudah punya orang dan sistem bekerja untuk kita. Ya, contohnya, Anda pernah nggak Anda belanja di McDonald, pernah nggak ketemu ownernya melayani Anda? Tidak pernah. Ya, walaupun di Kentucky Fried Chicken, ya, di Dunkin Donut, dimanapun, ya, Anda nggak pernah lihat ownernya untuk melayani Anda. Kenapa? Karena franchise itu sudah punya sistem bekerja untuk Anda, sehingga Andanya bisa kemana-mana dan bisnis Anda tetap jalan. Sama juga bisnis jaringan, ya, bisnis jaringan adalah bisnis multi level marketing. Multi level marketing juga sama, ya, karena multi level marketing ada cara kerjanya, ya, di mana bisa bagaimana mengembangkan bisnisnya, bagaimana kita membangun manusianya, bangun sistemnya, kita bisa bangun manusia dan sistemnya sehingga itu akan bekerja untuk Anda. Karena multi level semua itu nggak ada yang jelek, ya, karena kalau di luar ada multi level yang jelek itu adalah oknumnya, bukan multi levelnya. Nah, kalau mau jadi multi level juga punya multi level yang punya support system yang baik. Maka Robert Kiyosaki mengatakan itu adalah passive income. Nah, kalau kita mau hidup aman, kita minimal ada di passive income. Nah, ini adalah pilihan, ya. Hidup Anda adalah Anda yang menentukan. Anda mau milih yang mana? Mau active income, itu pilihan Anda. Mau passive income, itu pilihan Anda. Kalau saya sih pilih passive income, ya. Karena passive income itu sangat enak sekali, kita bisa nikmati. Kita nggak perlu tiap hari untuk aktivitas kalau kita sudah jalan, sehingga itu akan mendatangkan penghasilan mengalir terus-menerus. Yang penting kita sudah punya sistem dan orang bekerja untuk kita. Nah, di sini saya mau bagi sedikit pengalaman saya, ya. Saya dulu pernah di employee, ya. Saya pernah kerja jadi karyawan, ya, belasan tahun, ya. Saya kerja di satu perusahaan internasional juga, belasan tahun nggak pernah kemana-mana, ya. Kerja saya nggak sama, sehari 8 jam, tiap hari masuk, ya. Cuma sebulan 2 kali libur, ya. Selain itu masuk terus tiap hari. Kadang-kadang kita mau izin pun susah. Ya, mau cuti pun susah, semua ditentukan orang lain, ya. Jadi hidup nggak pernah kemana-mana, ya, di situ-situ saja. Nah, kemudian saya ingin merubah hidup saya ingin berhenti jadi karyawan, saya akan buka usaha sendiri. Saya buka usaha sendiri, ya, buka toko saya cukup ramai, ya. Kadang saya buka dari pagi jam 6 subuh sampai jam 12 malam. Bisnis saya sangat ramai sekali, sangat laku sekali. Ya, saat saya buka kadang-kadang lain orang pun nggak sempat, ya. Kadang mau ke belakang pun, mau ke WC pun nggak sempat, ya. Saking sibuknya, saking ramainya. Nah, saya bekerja di situ juga belasan tahun. Kerja itu rutinitas itu saja, tiap hari rumah, toko, rumah, toko, rumah. Saya mikir lagi, kalau saya terusin bisnis ini, ibaratnya saya diperbudak uang. Saya disuruh bekerja terus, ya, dipaksa kerja terus untuk dapat penghasilan. Sehingga saya diperbudak dengan uang. Saya bilang ini bukan solusinya. Akhirnya saya ingin cari bisnis apa sih yang saya berjuang beberapa tahun, setelah itu akan penghasilan mengalir terus menerus ke rekening saya. Akhirnya saya nemu satu bisnis jaringan, ya, sangat bersyukur saya bisa nemu satu bisnis jaringan yang benar-benar bagus banget, ya, bisa membantu saya untuk dapat penghasilan. Saya bukan untuk mensombongkan diri, karena bisnis jaringan saya beberapa tahun saja, saya sudah pernah ke beberapa negara. Saya pernah ke Amerika, ya, ke Cina, dan masih banyak kota-kota lagi, ya, di Macau. Kemudian pernah ke Taiwan, ya, ke Kamboja, Vietnam, Thailand, Singapura, Malaysia, ya. Dulu saya sebagai karyawan atau seorang wirausaha, saya nggak pernah kemana-mana. Sampai negara tetangga aja Malaysia nggak pernah pergi. Bahkan sudah belasan tahun nggak pernah kemana-mana. Tapi bisnis jaringan beberapa tahun aja saya sudah bisa berangkat ke beberapa negara. Ya, itu adalah satu keuntungan buat saya. Ya, saya bisa menikmati, ya, hasil kerja saya. Dan saya sangat bersyukur yang bisnis yang saya temukan adalah satu bisnis jaringan di mana punya satu support system yang sangat luar biasa. Ya, support system ini adalah FFG. Nah, FFG akan bantu kita bagaimana mengembangkan bisnis ini. Ya, enak di bisnis jaringan, kita nggak perlu keahlian, nggak perlu kepintaran, yang diperlu ada kemauan dan bekerja.
support system ini, ada FFG ini akan mengajar kita step by step untuk mencapai keberhasilan. Yang akan mengajar kita ya bagaimana cara membangun bisnis jaringan yang benar, yang besar. Maka saya sangat bersyukur biasa ketemu di FFG. Ya, FFG adalah ownernya adalah Pak Onggi Hianata. Ya, saya sangat berterima kasih pada Pak Onggi yang telah mempunyai support system yang bisa membimbing saya, mendidik saya, sehingga saya bisa menikmati penghasilannya yang luar biasa ini. Saya sangat bersyukur. Ya, hidup itu adalah pilihan. Ya, Anda mau pilih passive income atau active income itu adalah semua kembali ke diri Anda sendiri. Ya, kembali saya bilang kalau saya sih milih yang passive income. Ya, karena hidup kita adalah kita yang nentuin kita mau kemana. Ya, bukan orang lain yang menentuin kita yang nentuin kita mau kemana. Saya bilang saat zaman sekarang ya hidup kita ya kalau kita masih tergantung active income itu sangat-sangat rawan ya apa dikatakan Robert Kiyosaki itu benar. Kenapa? Sekarang Anda muda ya Anda bisa bekerja. Saat Anda tua nggak bisa kerja lagi ya di mana penghasilannya Anda kalau Anda sudah tua? Karena Anda sudah tua Anda tetap mau makan ya tetap biaya hidupnya ada datang dari mana? Ya apakah Anda mau harapin dari anak? Ya saya bilang zaman sekarang kalau bisa hidup kita jangan tergantung pada orang lain ya lebih baik kita siapin ya punya penghasilan masa tua kita ya maka saya bilang passive income itu sangat penting sekali ya kalau kita sudah punya passive income ya saat kita tua kita tetap punya penghasilan ya bukan kita nggak percaya dengan anak kita zaman sekarang karena anak kita sudah besar dia punya keluarga sendiri dan dia punya tanggungan ya kita sebagai orang tua jangan bebanin para mereka jadi kita sebaiknya kita sudah punya persiapan untuk masa tua kita ya hidup kita jangan tergantung pada orang lain kalau bisa jangan bebanin anak tetap mereka anak adalah selain daripada orang tua tapi kita sebagai orang tua kita jangan bebanin mereka karena mereka sudah banyak beban jadi kita sebagai orang tua kita harus bagaimana harus tahu diri ya hidup kita jangan susahin orang lain hidup itu harus punya passive income ya maka di sini saya akan sharingkan tetap betapa pentingnya passive income jadi bagi siapapun saya bilang carilah satu peluang bisnis yang bisa menghasilkan passive income jangan mengharapkan active income saya dia menjelekkan active income itu bagus tapi kalau ada pilihan pilihlah passive income ya nah ini sharing-sharing saya ya dan sharing saya Anda jangan ambil satu keputusan langsung Anda harus belum mau Anda konsultasi dengan upline Anda ya jangan ambil mentah-mentah apa yang saya sharingkan ya oke sekian dari saya see you.